Satu-satunya perempuan di Pilkada DKI Jakarta ini siap berebut singgasana ibu kota. Selain asli Betawi, puluhan tahun menjadi birokrat pun menjadi modalnya. Baginya, aturan harus tegas ditegakkan, namun halus dalam penerapannya. Simak perbincangan saya bersama calon wakil gubernur DKI Jakarta Silviana Murni dalam Satu Indonesia. Pok Silvi, begitulah ia dipanggil sehari-hari. 1 bulan belakangan, namanya menyita perhatian publik. Ia menjadi satu-satunya wanita yang bertarung di Pilkada DKI Jakarta. 4 partai politik, Demokrat, PAN, PKB, dan P3 meminang birokrat Jakarta ini untuk mendampingi Agus Yudhoyono dalam pertarungan politik ibu kota. Bukan tanpa alasan, keempat parpol meminta Silvi maju sebagai cawagup. Memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun menjadi pegawai negeri sipil, ia dianggap cakap dan tanggap permasalahan ibu kota. Berbagai jabatan penting di lingkungan Pemprov DKI pun pernah ia emban. Mulai dari Wali Kota Jakarta Pusat, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Dukcapil, hingga Kasat Pol PP. Terakhir, ia membantu Gubernur Basuki Cahayapurnama sebagai Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata. Baginya menjadi pelayan publik merupakan bentuk syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Saat ini kita sudah berada di kawasan Condet, saya sudah bersama salah satu calon wakil gubernur DKI Jakarta, Silviana Murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang Condet, ini salah satu daerah yang ibu sendiri benar-benar concern Ya. atau kembangin. Ya, betul. Karena begini ya, ini Condet sejak zaman Ali Sadikin dulu, Bang Ali Sadikin ini memang dijadikan kawasan yang heritage. Ya. Jadi kawasan cagar budaya. Oke. Di mana diharapkan di sini betul-betul masyarakat Condet ada representasi dari masyarakat dengan budaya Betawi sebagai kearifan lokalnya masyarakat Jakarta. Kental ya? Yes. Nah, karena itulah dibuatlah heritage di mana di sini ada wilayah para pengrajin Betawi. Oke. Misalnya cara membuat emping, iya. terus dodol. Nah, kemudian juga di samping itu kita punya namanya kawasan perkebunan atau ini salak, tanaman salak ya. Wah, asli Betawi ya. Inilah yang kita mau terus ya. Nanti kita akan sukses menjadi sebuah ekowisata. Jadi kita bisa nanti jalan dengan perahu, kita menikmati keindahan alam. Harus Jakarta, bersih tapi ya. Harus bersih. Tapi yang penting juga nih Bu, seperti yang di belakang kita kan, Sungai Ciliwung ini. Betul. Artinya kalau mau menjadi daya tarik itu kan harus bersih. Bukan sekedar bersih, tapi tertata dengan baik. Artinya mereka harus secara alamiah ini tetap, umpamanya mereka jangan diturap masif gitu. Wah, itu malah jadi tidak natural, tidak alamiah lagi. Tidak boleh ada bangunan-bangunan di daerah aliran sungai gitu ya. Tidak boleh. Saya yakin betul kalau ada bangunan saja di daerah bantaran sungai ini, itu pasti tidak punya IMB. Dan di sini law enforcement harus jelas. Menurut saya masyarakat pada hakikatnya juga sadar bahwa ini dia sudah melanggar aturan. Tinggal persoalannya kita aware nggak? Kita ada namanya monitoring sustainability nggak? Pengawasan yang terus menerus nggak? Gitu. Konsisten. Yes. Nah, kemudian ketika kita mengawasi ada law enforcement nggak? Jangan hanya tebang pilih. Tapi kalau bicara tentang pasangan calon jelang Pilkada DKI Jakarta ini, kemarin kan Ibu bersama pasangan Mas Agus ini mendapat nomor urut 1. Yes, nomor 1. Nah, itu ada keistimewaannya nggak? Bagi saya semua angka itu sama. Tapi kalau nomor 1 ini kayaknya indikasi bahwa kita harus numero uno, harus the best one, harus gitu. Jadi kita ini membuat kami makin semangat bahwa kita harus terbaik, harus menjadi yang pertama. Pasangan Ibu ini Agus Harimurti Yudhoyono masih minim pengalaman di birokrasi, Bu. Oh, dia tapi Ibu seorang pembelajar yang cepat. Dia punya kemampuan intelektual intelijensis yang luar biasa. Diimbangi dengan emotional intelligences yang luar biasa. Ini loh seorang yang dibutuhkan pemimpin Jakarta, ketegasan, kemampuan intelektual, tapi juga kemampuan menahan emosinya. Bagaimana dia tetap empati, tapi dia juga nggak marah-marah gitu loh. Nah, tapi berarti ini Bu,
rekam jejak Ibu, pengalaman Ibu di sebagai birokrat ini, apakah jadi alasan utama dipilih menjadi pasangannya Agus Yudhoyono? Para partai pengusung ini melihat rekam jejak saya tentunya. Mereka melihat bahwa saya tidak pas, pasti mereka tidak memilih gitu. Nah, karena saya dianggap mungkin tepat, ya saya harus buktikan itu. Bu Sylvi ini satu-satunya kandidat wanita, kemudian asli Betawi. Ini jadi apa, benefit atau nilai plus untuk meraup suara rakyat? Mudah-mudahan menjadi sebuah sebuah anugerah betul yang luar biasa buat saya. Semua hal saya pikir menjadi peluang buat saya ya. Opportunity ini saya akan tidak sia-siakan. Perempuan-perempuan ini juga akan merasa bangga kalau ada yang keterwakilan perempuan untuk memimpin Jakarta. Saya harus membuktikan sama ya seluruh yang ada bahwa perempuan ini bukan hanya mampu bekerja di ruang domestiknya saja, tetapi dia juga bisa bekerja di ruang publik tanpa harus meninggalkan kodratinya sebagai perempuan. Tapi kalau misalnya bicara tentang pada saat Ibu 31 tahun sebagai PNS, itu seperti apa perkembangan birokrasi khususnya di ibu kota ini? Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kita punya master plan ya. Master plan bukan hanya master plan dalam arti rencana tata ruang wilayah kota, tetapi juga master plan bagaimana pembangunan, bagaimana SDM, bagaimana birokratisasi, bagaimana deregulasi. Ini kan sebenarnya sudah ada secara master plan-nya sudah ada. Tinggal step by step-nya dilaksanakan. Ya memang yang dilakukan saat ini adalah memang saatnya harus dilakukan. Perbaikan ada? Menurut Ibu? Pasti. Kenapa? Karena memang step-stepnya jelas. Kita kan nggak mungkin membuat master plan yang kemudian ada penurunan. Pasti master plan kita adalah menaik terus. Tapi apa poin yang fokus Ibu yang ini harus dibenahi pada saat saya begini, ada di posisi atas? Gitu? Ya, begini kalau saya melihatnya. Pada dulu zaman Bang Ali Sadikin, ini memang saatnya kita harus pembangunan fisik. Karena kita baru merdeka, tapi setelah itu bergeser ketika zamannya Pak Cokro Pranolo, ini sosialistis religius. Artinya bagaimana mengisi pembangunan infrastruktur ini dengan pembangunan mental spiritual yang baik. Dengan saat ini, saya melihatnya begini, pembangunan fisik yes, harus dijalankan, tapi jangan lupa kita juga perlu pembangunan sosial budaya yang harus diimbangi, yang harus beriringan bersama-sama. Sehingga tidak ada ketimpangan, tidak ada kesenjangan sosial. Ingat loh, budaya adalah satu hal yang universal, hasil karya karsa manusia yang harus dihargai, dan ini bisa menjadi malah pelentur. Oke, infrastruktur bagus, ini pasti harus diikuti dengan moral masyarakat tentunya. Betul, artinya kalau Jakarta budaya. Menurut Ibu moralnya seperti apa nih warganya? Betul-betul Jakarta ada melting pot. Jadi pluralis, orang semua datang, dengan urbanisasi betul-betul karena daya tarik Jakarta yang luar biasa. Di sinilah saya lihat ya, tanda petik, masyarakat Betawi sangat egaliter. Masyarakat Betawi sangat open mind, menerima semua kedatangan. Kalau enggak, Jakarta tidak seperti ini. Artinya kita harus menghargai. Ketika kita menghargai masyarakat Betawi yang sangat open mind itu, kita juga harus menjadikan ini sebagai kearifan lokal yang harus dipertahankan. Bu Sylvi, kita kembali ke Pilkada DKI Jakarta ini. Salah satu pesaing Anda ini adalah petahana, mantan bos Anda. Dan saya berada di sana bersama-sama. Tapi Bu, serius Bu, kalau ini bicara tentang petahana, menurut Ibu ada kelebihan sendiri Bu sebagai petahana pastinya? Ingat loh, bahwa ini bukan kerja petahana saja. Keberhasilannya adalah keberhasilan bukan one man show, tapi keberhasilan tim yang solid, teman-teman saya yang berada di sana, dan melaksanakan dengan master plan tidak ujuk-ujuk loh. Kalau bicara tentang netralitas PNS untuk pilkada ini, tanggapan Ibu seperti apa? Harus, wajib. Ketika saya dulu juga menjadi anak buahnya Pak Fauzi Bowo, juga saya mengalami hal yang netral gitu ya. Saya menyampaikan keberhasilan Pak Fauzi Bowo, keberhasilan Pak Sutioso, itu secara netral saya sampaikan begitu. Ibu percaya PNS DKI Jakarta sekarang dalam pemilihan saat ini? PNS kita sangat cerdas. Saya kira kita bisa fair, dan saya yakin para PNS teman-teman saya itu punya hati. Dia tahu betul siapa yang pantas untuk memimpin Jakarta itu. Ada cerita pada saat Ibu di Dinas Kependudukan ini dianggap, aduh PNS perempuan mungkin paling kerjaannya lipstikan aja gitu. Nah, membuktikannya saya dengar kayak salah gitu, terus saya ketawa aja. Saya biasa aja, saya bilang besok apel. Apel nggak berarti pagi-pagi, apel. Saya bilang Senin, udah siap apel, saya kasih. Yang nggak masuk, apa nama saya? Langsung ketemu. Udah mulai dia, keder-keder.
Kembali di Satu Indonesia bersama Silviana Murni. Bu, saya penasaran nih sebenarnya pada saat Kenapa? Ibu memutuskan untuk ikut di persaingan Pilkada DKI Jakarta, waktu itu Pak Ahok bilang apa Ibu? Pak Ahok itu baik, Bu. Jadi dia bilang begini, tadi emang aku udah mau ngelamar Bu Silvi, gitu, sampai ketawa. Aku ketawa, Bapak bisa aja, aku bilang gitu. Ya, terlalu bercanda, tapi aku nggak ngerti gitu ya. Terus, tapi emang Bu Silvi persiapan ya? Enggak lah Pak, aku bilang, aku mengalir seperti air. Siapa sih Pak yang berpikir bahwa akan dilamar, saya ketawa aja. Terus langsung, kita foto-foto Pak, udah foto-foto. Jadi, relax banget gitu ya, jadi dia foto. Sampai bahkan begini loh, Bu Silvi duduk, jadi aku dikasih bangku gubernur loh sama beliau. Jadi aku duduk di sini, terus dia ada di samping saya. Aduh kocak deh. Tapi Iya, Pak Ahok juga udah mencium gitu, Bu. Ibu menurut beliau begitu, tapi aku sendiri yang punya rasa, aku nggak punya modal gitu ya. Aku cuma punya modal sosial, punya modal semangat gitu aja, aku pikir. Ya sudahlah, tapi ya ini jalan yang... Jadi modalnya gede ya kalau mau jadi gubernur, Bu ya? Nggak tahu ya, aku belum ngalamin. Bu, puluhan tahun di pemerintahan DKI Jakarta ini, apa yang sudah Ibu perbuat atau Ibu lakukan untuk Jakarta? Alhamdulillah sih ya, ketika aku jadi kepala Biro Bina Sosial ya waktu itu, aku benar-benar ada salah satu bagian dari Biro Bina Sosial ini adalah bagian pemberdayaan perempuan. Ya. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan pemberdayaan perempuan, programnya 33 miliar. Saya ingat betul tuh. Waktu itu tahun 99-an gitu. 99. Ya. Contohnya di PU. Bagaimana semua bangunan-bangunan infrastruktur yang disiapkan oleh PU ini betul-betul gender responsif. Artinya ya, emang dipersiapkan untuk perempuan. Bagaimana woman friendly city gitu ya. Misalnya dia membangun jalan, kan kalau perempuan suka pakai high heels ya. Nah, bagaimana jalan kejeblos-kejeblos itu kan kecil, tetapi harus berwawasan gender. Dipikirin Nah, juga. iya. Terus juga misalnya membuat pojok ASI. Terus kepala dinas pendidikan gitu ya. Nah, ini maaf sebelumnya kepala dinas kependudukan dulu. Saya ditugaskan oleh Pak Sutioso waktu itu menjadi kepala dinas kependudukan dan catatan sipil. Bayangin tuh dua organisasi besar jadi satu, saya kepala dinas dan baru pertama lagi perempuan gitu ya. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bikin barcode, kita bisa bikin cyber room, bahkan pertama kali bilingual, 2 bahasa untuk akte catatan sipil itu dari kami. Tapi pada saat bekerja di pemerintah di DKI Jakarta ini sempat merasakan diskriminasi. Ada cerita pada saat Ibu di Dinas Kependudukan ini dianggap, aduh PNS perempuan mungkin paling kerjaannya lipstikan aja gitu. Jadi lucu ini, lucu betul. Jadi kan dia tahu saya mantan noni Jakarta. Mereka bilang gila nih, 2 unit besar Dinas Kependudukan dan catatan sipil dijadikan satu. Kepala desa perempuan cewek, terus kemudian mantan noni lagi pas, ini lipstikan aja gitu kan. Nah, membuktikannya saya dengar kayak salah gitu, terus saya ketawa aja. Saya biasa aja, saya bilang besok apel. Apel nggak pernah pagi-pagi, apel. Saya bilang Senin. Udah siap apel, saya kasih. Yang nggak masuk, lapor sama saya, langsung ketemu. Udah mulai dia, keder-keder. Saya tanya gini, ini ada operasi justisi kependudukan. Saya ingat betul itu. Terus saya bilang, kapan dilakukan? Jam 9, Bu. Yang dioperasi siapa? Aku bilang, emang orangnya ada? Orang kan kerja semua. Ini nggak masuk akal saya. Jadi Bu bagaimana? Malam hari? Dia bilang, waduh. Galak tuh ya? Ya harus. Saya kan gini, fortiter in res, softiter in mulut. Tegas dalam prinsip, luwes ketika menerapkan. Ini gara-gara galak ini mungkin dipilih pada saat itu Gubernur Joko Widodo ya, memilih Ibu jadi Kasatpol PP. Saya kan sama Pak Joko Widodo itu sama-sama wali kota dulu. Jadi beliau wali kota Solo, saya wali kota Jakarta Pusat. Pada saat jadi Kasatpol PP, pendekatan apa yang Ibu lakukan atau berikan kepada anak buahnya? Misalnya pendekatan ala seorang ibu mungkin? Gini ya, saya tuh kan selalu berusaha dekat dengan staf-staf itu dekat. Jadi karena saya pikir saya nggak bermakna kalau tanpa mereka. Saya bilang, kita kerja bareng yuk, gitu. Kita nggak perlu galak, saya bilang. Tapi kita bersahabat dengan masyarakat, saya bilang. Jadi humanis, tapi tegas, saya bilang. Nggak boleh dagang, nggak boleh di sini. Jangan kemudian kita bilang nggak boleh dagang, tapi kita ngutip. Saya bilang jangan begitu dong. Bu, jadi kalau misalnya bicara tentang kepemimpinan, teladan apa yang Ibu mau berikan kepada PNS-PNS perempuan mungkin atau warga perempuan khususnya? Gitu? Saya bilang sama perempuan Indonesia, kita mampu, kita bisa untuk memegang jabatan apapun sepanjang tak melupakan kodratnya sebagai perempuan. Karena perempuan ini betul-betul tiang negara, dia pendidik utama dan yang pertama bagi keluarganya, baik perempuan, baik bangsa itu. Dan mendidik satu perempuan artinya mendidik satu generasi. Ya loh, karena kan dia melahirkan, dia mendidik satu generasi loh. Makanya nih perempuan ini betul-betul tiang agama. Jadi
pertama adalah pendidikan agama, kemudian yang kedua jangan lupa Ya. waktu untuk keluarga Bu ya, walaupun sibuk ya. Ya. Kita rehat sejenak, tapi nanti saya punya hadiah buat Ibu. Oh, Nanti ya. Satu Indonesia akan kembali usai jeda. Oke. Menurut Ibu, apa arti Jakarta untuk Silviana Murni? Jakarta ini selain tempat kelahiran saya, dia adalah melting pot dari berbagai budaya-budaya yang masuk, tumbuh, berkembang, akulturasi di sana. Jadi yang saya katakan harmony in diversity, di tengah keberagaman itu ada harmonisasi di sana. Kembali di Satu Indonesia dan sekarang di atas meja sudah ada kuliner khas Betawi, soto Betawi. Ini kesukaan aku. Favorit Bu? Favorit banget. Silakan. Enak kan? Enak ini enak. Condet tuh. Condet punya. Kalau ngomongin meja makan itu Ibu, menurut Ibu adalah meja makan itu meja demokrasi. Kamu masih inget ya? Ya. Maksudnya apa Bu? Ya, jadi dulu almarhum papa saya, Pak Ya. Murjani ini seorang tentara Betawi yang luar biasa. Dan saya kagum beliau karena beliau mendidik saya dengan luar biasa. Ya. Kami tuh bersepuluh, 9 perempuan, 1 laki-laki. Jadi kami punya meja makan itu 12. 10 sama papa mama. Nah kemudian kita namakannya meja demokrasi. Kenapa? Karena di sana papa mengajari kita bagaimana melakukan argumentasi kalau kita ingin sesuatu. Oke. Contoh, misalnya aku pengen camping. Pap, saya pengen camping karena teman-teman gitu. Apa itu camping? Kata papa. Jadi definisi camping, ngapain camping. Harus bukan, bisa tuh Bu, kayak gitu. debat itu habis. Waduh, Pak itu susah benar-benar. juga ya. Pokoknya itu, jadi kita dilatih untuk berdebat, dilatih menghargai pendapat, dilatih kalau kita tidak disetujui. Itu benar-benar. Silvi, selain soto, saya juga punya hadiah. Apa tuh? Ada, Ya? ini. Wow. Buka ya. Aduh, bukan gratifikasi kan? Mainan. Wah. Dokter-dokteran. Ya, Tapi katanya gitu. dulu sempat tes kuliah kedokteran, berhasil tapi nggak diambil. Yes, kok tahu ya? Luar biasa. Kamu tahu semua ya? Gimana Jadi tuh? memang papa itu kepengen banget anaknya jadi dokter. Jadi aku ikut tes dan lulus. Tapi aku Terus? nggak mau, aku bilang aku pengen jadi diplomat gitu ya. Oh. Akhirnya aku ngambil, akhirnya hukum tata negara. Tapi orang tua terima waktu itu Bu? Terima. Karena papa tahu benar bahwa dia pasti tahu yang tepat gitu cara mengambilnya. Ibu tadi cerita tentang masa kecil Ibu. Nah, sekarang punya keluarga, punya cucu kan Bu? Yes. Nah, itu tadi membagi waktunya seperti apa sih Bu? Yang Ya itu ya, kuncinya itu? aku tuh suka sekali ya Sibuk kan? Sibuk, tapi aku menikmati kesibukanku karena aku nggak pernah jauh dari keluarga. Jadi aku kemana-mana aku bawa. Saya juga membiasakan diri saya bahwa kalau lebaran kita kumpul keluarga, terus kita ada semacam kayak open house, kita masak sendiri. Jadi aku ke pasar, suamiku kadang-kadang marut ini gitu, kayak kita bagaimana kita supaya kita tetap akrab. Jadi Ibu, walaupun kesibukan itu. hobinya salah satunya memasak. Masak, tapi pinteran suamiku tetap karena dia jago masak. Nah, selain masak juga tadi, saya punya hadiah lagi buat Ibu. Kamu Ini banyak banget sih seputar hadiahnya. hobi Ibu, Bukan gratifikasi. bukan? Apa tuh? Ya ampun. Wow, Agatha Christie ini buku aku. Kamu kan tahu Hercule Poirot and Green Shore Folly. Aduh, keren. Apa Bu? Kenapa Agatha Christie? Katanya ada tokoh Dia- yang Kamu baca semua tentang aku ya, hebat. Jadi memang inilah salah satu buku favorit aku, sehingga aku betul-betul selalu waspada, gitu. Tapi tetap berpikir positif. Dan di sini ada sebuah jalan keluar, artinya akhir ending cerita itu hampir tak pernah terduga. Hampir tak pernah terduga. Jadi saya melatih analisis saya, melatih bagaimana supaya saya tahu ini kira kemana. Aku nyari sampai nggak pernah ketemu, jadi aku gemes gitu. Aku harus gitu. Tapi sekali waktu aku pernah juga menemukan, yes, akhirnya aku bisa. poin apa sih Bu yang diambil dari penokohannya mungkin? Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, artinya kita jangan hanya melihat tampak muka. Jadi, don't judge the book by the cover. Yes. Jadi harus kita lihat, analisisnya harus tajam. Kita lihat, tapi harus berpikirnya positif. Mama ini adalah perempuan yang multitasking. Bagaimana dia sudah 31 tahun menjabat gitu ya sebagai PNS, tapi
di sela-sela waktunya dia tetap mengurus anak-anaknya tuh dengan sangat baik. Beliau kan punya motonya tuh yang smart work hard with heart. Jadi kerja keras boleh, tapi harus pinter. Jadi jangan kerja aja, tapi kita nggak tahu bagaimana mesti bikin efektif, dan harus pakai hati kerjanya. Kemudian beliau bilang kalau mau selamat dunia, based on regulation. Kalau mau selamat akhirat, based on religion. Bu Silvi, Aduh, yes. ini kita bicara lagi tentang Pilkada DKI Jakarta. Andaikan Ibu tidak terpilih, apa yang Ibu lakukan untuk Jakarta? Saya yakin benar ya, Tuhan sudah menentukan saya di tempat yang terbaik. Artinya pengabdian itu bisa di mana saja. Saya memang punya keinginan, saya ingin mengajar seumur hidup saya. Karena itu bagian dari bagaimana saya amal jariah yang saya bisa bawa pulang ke akhirat, ke kampung abadi gitu ya. Nah ini yang saya yakin betul Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan saya yakin Tuhan juga akan tahu di mana tempat saya. Dan saya harus optimis terus. Optimis terus. Jadi kalau misalnya nggak kepilih, mengajar ya? Antara lain saya juga di samping itu, saya yakin pengabdian itu banyak tempatnya. Nah, mengabdi di ibu kota puluhan tahun, Bu. Sebenarnya kalau menurut Ibu, apa arti Jakarta untuk Silviana Murni? Jakarta ini selain tempat kelahiran saya, dia adalah melting pot dari berbagai budaya-budaya yang masuk, tumbuh, berkembang, akulturasi di sana. Jadi yang saya katakan harmony in diversity, di tengah keberagaman itu ada harmonisasi di sana. Dan saya melihat bahwa Jakarta ini memang representasi dari sebuah ibu kota yang bisa menebarkan kemajuan hal positif kepada provinsi lain, bahkan dunia. Kita bisa menjadi show window, kita bisa di pintu gerbangnya internasional gitu ya. Dan warganya juga cukup open mind untuk menerima siapa saja. Bu, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih ya. Walaupun terima tengah-tengah kasih sibuk, buku Agatha Christie-nya. Terima kasih ini ya, luar suatu biasa. mutawinya. Tapi kita akan Terima kasih, lanjutkan. Peter. Terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan makannya juga ya. Kita lapar sekali. Iya, dan saat Indonesia akan selalu hadir dengan tokoh-tokoh menginspirasinya setiap hari Sabtu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saya Peter Ngantung. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.